Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 8 yang sangat Ustazah sayangi. Di sini Ustazah akan melanjutkan ya materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan barisan aritmetika, sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang deret aritmetika. Nah, langsung saja nak, kita ke sini. Ya, deret aritmatika apa sih? Terus bedanya barisan aritmatika dengan deret aritmatika apa? Nah, kalau kemarin barisan aritmatika itu hanya apa ya nak ya, antum diminta untuk menentukan suku kesekian. Misalkan ada 3, 5, 7, nah suku kesekian berapa? Nah, kalau deret itu merupakan jumlah ya, jumlah. Bila suku-suku pada barisan aritmetika itu dijumlahkan, maka akan terbentuk deret. Jadi, kalau kemarin itu antum belajar barisannya saja, nah sekarang kita itu belajar kalau barisan itu akan dijumlahkan gitu. Nah, masih bingung? Belum paham? Kita ke slide selanjutnya. Seperti ini, contoh. Nah, kalau kemarin, ini kan barisan aritmatika ya, nak ya. Kenapa? Karena kan naiknya tetap 2, 2, 2, 2. Ini barisan aritmatika. Tetapi kalau deret, itu barisannya ini dijumlahkan, nak. Gitu loh. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Gitu. Karena di sini nanti kita akan melambangkan kalau suku ke kemarin dengan U ya, U1, U2, U3, U4, U5. Nah, kalau jumlah itu nanti kita melambangkannya dengan S. Kalau S5 berarti kita ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama. Jadi suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5 ini dijumlahkan. Ini namanya 5 suku pertama. Kalau S6 berarti jumlah dari 6 suku pertama. Ya ini dari 2 sampai 12 ini kita jumlahkan semuanya. Gitu nah. Tahu bedanya ya kalau barisan itu hanya dibariskan seperti ini, tapi kalau deret itu dijumlahkan dan lambangnya adalah S. S itu dari bahasa Inggris namanya sum, jumlah. SUM kalau antum pernah tahu. Sum itu jumlah, makanya kita menggunakan S. S5 berarti 5 suku pertama. Gitu nah. Jadi kalau kita mau mencarinya tinggal dijumlahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Oh, berarti jumlah 5 suku pertamanya adalah 30 gitu. Sudah mulai paham ya. Nah, kemudian kita ke rumus. Nah, ini nak rumusnya. Jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika dapat ditentukan dengan rumus ini. Jadi kalau misalkan nanti ada sebuah barisan yang ditanyakan adalah jumlah 100 suku pertama, kan antum nggak mungkin membuat barisan itu sampai suku ke 100, kemudian antum jumlahkan manual gitu. Nggak mungkin, itu udah ada rumusnya. Nah, di sini biar cepet aja, Ustazah langsung sajikan rumusnya. Ya, kita langsung sajikan rumusnya. Nah, rumusnya yang pertama, kayak kemarin, nak. Kalau kayak mencari UN ya. UN kemarin Ustazah menyajikannya 2. Di sini juga Ustazah sajikan 2. Yang pertama, ini rumus aslinya. SN atau jumlah suku ke N gitu ya, adalah N ditambah dikalikan A plus UN dibagi 2. Akan tetapi Ustazah juga akan menyajikan satu bentukan rumus lagi yang itu merupakan jabaran dari rumus yang pertama ini agar antum lebih mudah untuk mengerjakan gitu. Sebenarnya sih nanti kembali lagi ke antum mau pilih yang mana gitu aja sih. Nah, ini Ustazah jabarkan SN adalah N per 2. Ini tak ambil di sini ya, N per 2. Jadi N per 2-nya tak sendirikan, kemudian ada A plus UN-nya di sini. Nah, kemudian UN itu sendiri, kemarin rumusnya apa? Ayo. Iya, A plus N1 min A plus N min 1 B. Ya. Nah, kemudian di sini masih ada A lagi. Kemudian kita sederhanakan, A ditambah A jadi 2A, ditambah N min 1 kali B. Nah, ini jadi rumusnya. Nah, SN sama dengan N per 2
kali 2A plus N-1 kali B gitu. Itu untuk memudahkan aja sih biar nanti nggak usah nyari UN-nya gitu. Nah, kalau kelemahan dan kelebihan masing-masing dari ini itu lebih simpel, antum ngapalkannya enak, cuman antum nanti harus mencari UN-nya dulu. UN-nya berapa harus dicari. Harus dicari dulu UN-nya berapa. Nah, kalau yang bawah ini memang agak panjang, cuman antum tidak harus mencari UN-nya. Gitu. Ya, paham ya sampai sini. Nah, jadi tinggal masukkan A-nya berapa, N-nya berapa, B-nya berapa, nggak usah mencari UN-nya berapa gitu. Kalau ini antum nyari dulu UN-nya dulu sendiri, baru nanti dimasukkan. Gitu. Kita langsung ke contoh saja biar lebih paham. Oh ya, ini keterangannya jumlah SN itu adalah jumlah N suku pertama, kemudian B ini adalah beda, kemudian A adalah suku pertama, dan UN adalah suku ke N. Sama sih kayak kemarin, cuman di sini ada tambahannya ini aja. Gitu. Kita akan next. Ya, kita ke contoh. Nah, kita ke contoh aja. Jumlah 100 bilangan ganjil yang pertama. Jadi antum membuat dulu barisannya, ya. Barisannya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu mulainya berapa? 1, betul. 3, 5, 7, 9. Yang ditanyakan adalah jumlah 100 bilangan ganjil yang pertama. Berarti nanti antum membuat sebanyak 100 angka. Mungkin nggak, nak? Nggak mungkin. Antum nggak mungkin sabar nanti kalau antum sampai 100 menderetnya. Nah, di sini makanya kita adakan rumus SN. Nah, untuk yang pertama ini, kita menggunakan rumus yang pertama dulu. Rumus yang ini, SN adalah N kali A plus UN bagi 2. Nah, kelemahannya, antum harus mencari UN-nya dulu, nak. Ya, UN-nya kemarin, kita tahu ya, UN-nya kemarin adalah apa ya, BN ya, BN, B kali N plus A min B, ya enggak? A-nya 1, B-nya 2. 1 kurangi 2, min 1. Oh, berarti UN-nya 2 min 1. Gitu. Ana itu belum familiar sama rumus UN-nya. Kalau Ana tulis dulu boleh enggak rumusnya? Boleh. Malah justru itu lebih baik buat antum ya. Nah, misalkan Ana tulis dulu rumus UN-nya gitu. UN adalah ABN plus A min B. Oke, ini pakai mouse, nak, jadi kurang begitu jelas ya. Nah, ini rumusnya kemarin. Antum tulis dulu boleh, langsung seperti ini juga bagus, nggak apa-apa. Nah, kemudian UN-nya dicari. Karena yang ditanyakan adalah jumlah 100 bilangan ganjil pertama. Nah, maka N-nya kan ini 100 ya, ini sebagai N ya. Nah, ini sebagai N-nya, nak. 100 ini sebagai N-nya, ini sebagai A, kemudian 2-nya itu 1 jadi 2, 1 jadi 3 kan karena ditambah 2 ya, itu sebagai B-nya. Nah, gitu. Nah, N-nya adalah 100 ya, berarti 2 kali 100 dikurangi 1, jadinya 199. Kemudian UN-nya udah ketemu, kita masukkan ke rumus SN-nya, nak. SN-nya adalah N-nya 100 ditambah A-nya adalah 1, kemudian UN-nya adalah 199 dibagi 2. Ini dicoret. Nah, dicoret jadinya ini adalah 50 kali 1 tambah 199 jadinya 200. Jadilah 10.000. Nah, gitu. Itu rumus yang pertama. Kita misalkan menggunakan rumus kedua. Nah, ini. Jumlah 100 bilangan ganjil pertama. Jawab. Barisannya kan ini, Mbak. 1, 3, 5, 7 ya tadi ya, karena bilangan ganjil. Dan seterusnya kita nggak harus nulis sampai selesai. A-nya adalah 1, B-nya 2, N-nya 100. Nah, di sini salah satu manfaatnya adalah kita langsung memasukkan rumusnya tanpa harus mencari UN. Itu, nah, itu lebih enak. Nah, N-nya adalah 100, 2A, 2 kali 1, N-1, 100 kurangi 1, B-nya 2. Nah, ini sudah coret, jeret, jeret, 100 bagi 2 adalah 50, 2 kali 1, 2, 100 dikurangi 1, 99, dikalikan 2. 50
kemudian dikalikan 2 ditambah 99 kali 2, 199. Ini kalau dijumlahkan jadi 250 kali 200 adalah 10.000. Gitu ya. Ustazah sering menggunakan tanda titik ini sebagai kali ya, Nak ya. Antum jangan usah bingung ya. Ya, oke. Next. Nah, di sini Ustazah akan mencari jumlah 80 suku pertama dari deret aritmatika ini. 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Ya, yang ditanyakan adalah 80 suku pertama, Nak. Berarti 80 ini nanti sebagai apanya? Iya, sebagai N-nya. Jadi ditanya jelas, 80 suku pertama yang ditanyakan. Nah, kita ke rumus 1. Ya, antum harusnya udah familiar ya. A-nya berapa ini? 3, B-nya 4, ya. B-nya 4, karena di sini adalah selisihnya 4. Ini A ya, Nak ya. 3 sebagai A, B-nya 4, N-nya adalah 80. Jadi itu yang diperlukan. Ya, A, B, dan N itu wajib diketahui dulu. Itu kalau belum tahu nanti berarti nyari dulu. Rumus 1 kita mencari UN dulu. Ya, UN-nya adalah 4N-1. Dapat dari mana tadi rumus UN-nya? BN plus A-1 ya. BN. B-nya 4, N-nya N. A-B, A-nya 3, min 4. A-min 4. A dikurangi 4 adalah min 1. Oh, berarti UN-nya adalah 4N-1. Nah, yang ditanyakan adalah N-nya adalah 80. Nah, berarti di sini U80, maka 4 kali 80 dikurangi 1, 319. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yang pertama. Sn adalah ini rumusnya ya, N kali A plus UN dibagi 2. Kemudian S 80 adalah 80 dikalikan A-nya 3, UN-nya tadi ketemu 319 dibagi 2. Jadinya S80 adalah 80 kali 322, ya ini ditambah 322 dibagi 2. Nah, di sini sudah coret 80 dan 2-nya. Kok boleh dicoret? Kenapa? Karena di sini tandanya kali. Kalau tandanya tambah nggak boleh dicoret ya. Tambahnya kurang juga nggak boleh dicoret. Yang boleh adalah kalau tanda kali. 80 dan 2 dibagi 80 dibagi 2, sorry, hasilnya 40 dikali 322 hasilnya 12880. Harusnya ada titik ini. Oke. Kita pakai cara rumus yang kedua. Rumus yang kedua, kita nggak usah mencari UN, tapi di sini antum harus hafal. N per 2 adalah 2A plus N-1B. Harusnya tanda kurung. Ya. Nah, S80 adalah langsung masukkan N-nya 80, A-nya 3, N-1. Langsung 80 kurangi 1, 79 kali B-nya 4. S80 adalah, ini tak coret lagi kayak tadi, set-set. Ya, 80 bagi 2 adalah 40. Kemudian di sini 2 kali 3, 6, ditambah 79 kali 4, 316. Oh iya, Nak, Ustazah agak lupa ini, belum menjelaskan lagi. Mengingatkan aja sih. Jadi kalau dalam operasi bilangan, itu kalau dikalikan ini didahulukan ya, Nak ya. Jangan ini ditambahkan dulu. Jangan, tapi dikalikan. Yang dikalikan itu didahulukan. Itu pelajaran kelas 7 kalau nggak salah ya. 2 kali 3, 6, 79 kali 4 ini. Jadi dikalikan dulu gitu. Dah langsung lanjut ya. Nah, ini kemudian ditambahkan 6 tambah 3, 1, 6, 3, 2, 2, 40 kali 3, 2, 2, 12880. Jadi hasilnya 12.880. Jadi deret ini, Nak, kalau dijumlahkan semuanya, set gitu, hasilnya 12.880 ini. Jadi jumlah 80 suku pertama dari barisan ini adalah 12.880. Tuh. Ya, sekarang kita ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam gedung bioskop, pada baris pertama ada 15 kursi. Tiap baris berikutnya bertambah 3 kursi. Nah, ini kalau kita buat kayak membentuk barisan aritmatika ya, Nak ya. 15, kemudian tambah 3 kursi 18, tambah 3 kursi lagi belakangnya 21, tambah 3 kursi 24, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan jumlah. Jumlah yang ditanyakan, Nak. Tentukan jumlah kursi seluruhnya jika dalam bioskop itu ada 16 baris. Nah, di sini antum
Harusnya sudah bisa menangkap beberapa hal yang dimaksud ya. Oke. Jumlah kursi seluruhnya dalam 16 baris berarti menghitung jumlah 16 baris. 16 baris pertama pada deret aritmatika ini. Ya enggak? Ya, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Nah, itu berarti kita mencari SN, karena yang ditanyakan adalah jumlah 16 baris pertama. Ya, oke. Langsung, perlu saya ingatkan nggak? A-nya berapa ini? A-nya 15, betul. A-nya 15, B-nya 3, betul. Kemudian N-nya adalah 16. Nah, ini N-nya. Nah, ini. A15, ini B adalah 3, ya. N-nya adalah 16, gitu. Kemudian kita langsung masukkan ke sini. Sn adalah N per 2. Nah, di sini Ustazah menggunakan rumus kedua ya, Nak ya. Iya. Karena ini Nak tinggal masukkan kok. N-nya 16, A-nya adalah 15, N-1. N-1 langsung tak hitung. N-nya 16 kurangi 1, 15 kali 3. Di sini Ustazah coret, jeret-jeret, 16 bagi 2 adalah 8. 2 kali 15, 30. 15 kali 3, 45. Ya, ingat, dikalikan dulu. Ya, masing-masing dikalikan dulu. Kemudian 30 tambah 45 adalah 75. Ingat yang di dalam kurung dikerjakan dulu ya. Ya, 30 tambah 45 adalah 75, 8 kali 75 adalah 600. Jadi jumlah seluruh kursi jika ada 16 baris adalah 600 buah gitu. Ya. Kita lanjut ke ini. Nah, tentukan jumlah deret dari 2, 5, 8, dan 89. Tentukan dulu, A-nya berapa? Ya, A-nya 2. A-nya 2. B-nya berapa? 3. Betul. Kemudian A-nya 2, B-nya 3. Terus N-nya berapa? N-nya 89 bukan. Ini bukan N89 ya, tapi 89 itu adalah suku terakhirnya. Lah itu suku terakhir itu suku keberapa? Lah nggak tahu, Us. Ya, kita cari nanti. Nah, di sini berarti nanti kita mencari N dulu, nak. Karena N-nya belum diketahui. Kayak tadi, A, B, N sudah diketahui. Yang 3 soal pertama tadi. Nah, kalau soal yang keempat ini, N-nya nggak tahu. Nah, ini. Oke. Deret di atas adalah deret aritmatika. Dengan A, 2, B, 3, dan N tidak diketahui. Karena suku terakhirnya ini suku keberapa tidak tahu gitu nak, ya kan? Ini suku keberapa coba? Nggak tahu. Bisa jadi suku ke-40, ke-50 atau keberapa nggak tahu. Nah, berarti langkah pertama kita mencari N dulu ya, mencari N dengan rumus UN kayak yang pertemuan satu kemarin, mencari N dengan rumus UN ya. Ya, caranya gampang, gampang banget ya. Ini UN-nya tulis aja, rumusnya apa? UN adalah BN plus A min B. Nah, UN-nya berapa yang mau ditanyakan tadi? 89. Terus kan ini yang mau kita cari N-nya. Yang mau kita cari N-nya adalah ini tadi, ya. 89 ini suku keberapa? Oh, ini UN-nya. Nah, ini UN-nya 89. B-nya 3, A-nya 2, B-nya 3. 3N, 2 kurangi 3 adalah min 1, ya, 3N min 1. Min 1-nya tak pindah ke sini, jadi 89 tambah 1, negatif jadi positif. Kemudian 3N-nya tetap di sini, 3N sama dengan 90. Kita mau mencari N, maka kalau di sini perkalian, pindah ke ruas ini jadi pembagian ya. Jadi 90 dibagi 3 sama dengan N, maka N adalah 30. Gitu. Oh, berarti ini tuh N ke-30. Nah, ini suku ke-30 maksudnya. Kita ketemu ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlahnya. Nah, jumlah deret dari itu. Nah, berarti N-nya adalah 30, A-nya adalah 2, dan UN-nya adalah 89. Nah, kenapa Ustazah di sini pakai rumus 1, nak? Iya, betul.
Betul, karena UN-nya udah diketahui kan. Iya, kita nggak harus nyari. Kalau yang soal yang 1, 2, 3 tadi kan UN-nya belum diketahui. Ya kan? Nah, kalau di sini UN-nya udah diketahui, ya udah kita pakai rumus 1 aja gitu. Itulah enaknya kalau kita hafal dua-duanya. Gitu. Anak tetap pakai rumus kedua boleh, sama aja nanti ketemunya sama ya. Oke. UN-nya udah diketahui 89, kemudian di sini 15 dari mana ayo? Oh iya, 30 dibagi 2. 30 bagi 2, 15. Terus ini 91 dari 2 tambah 89. Nah, hasilnya adalah 1365. Oh, jadi deret ini jumlahnya 1365 ya, sampai ke suku ke 30 tadi gitu. Nah, seperti itu, Nak. Kemudian tentukan jumlah bilangan asli kelipatan 3 antara 100 dan 300. Maksudnya, kita lanjutkan. Nah, jadi gini, Nak. Jumlah bilangan asli. Berarti kalau yang ditanyakan adalah jumlah, itu berarti SN. Ya, Nak ya. Itu harus antum ingat, bukan UN tapi SN. Kalau UN itu suku ke. Kalau SN itu jumlah bilangan gitu. Nah, jumlah bilangan asli kelipatan 3 antara 100 dan 300. Kelipatan 3 setelah 100 itu berapa? Ya, antum nyoba-nyoba, Nak. 100 itu kalau setelah 100 biar bisa dibagi 3 berapa? Kelipatan 3 itu kan habis dibagi 3 kan, Nak? Iya. Jadi 100 setelah 100-nya nggak ikut ya, Nak ya, karena di sini antara, maka 100 dan 300-nya nggak ikut ya. Jadi setelah 100 itu yang bisa dibagi 3 berapa ya? Yuk antum nyoba-nyoba. 101 misal. 101 dibagi 3 itu berapa? Dicoba. Pakai porokapit boleh ya. Ini nggak bisa, nggak habis, nggak habis. Oh, berarti nggak bisa. Nah, sekarang kalau 102 dibagi 3. Oh, bisa, Dapatnya adalah 34. Habis, Nah, berarti bilangan asli kelipatan 3 yang pertama adalah 102. Gitu. Ya. Terus kemudian apa namanya? Ditambah 3, tambah 3, tambah 3 gitu ya, Nak ya. Di sini Ustazah hanya untuk mempermudah aja sih. Sebenarnya antum tinggal mencari suku pertama dan suku terakhir aja udah cukup, ya. Karena apa? Yang kita butuhkan nanti adalah A, ini ya. Ini adalah A. Kemudian B, B-nya kan jelas kelipatan 3 pasti kan naiknya 3, ya. Oke, di sini B-nya adalah 3. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah N. N itu suku keberapa? Kan gitu. Nah, suku keberapanya itu bagaimana, Nak? Kita cari dulu. Kenapa Ustazah dapat 297? Ini Ustazah nyoba-nyoba, Nak. Ya. Jadi, sebelum 300 itu kan berapa? Yang terbesar. 299. Itu ya. 299 dicari. Ada nggak yang sudah 99 dibagi 3 habis nggak? Oh, nggak habis. 298 dibagi 3 habis nggak? Oh, nggak habis. 297 dibagi 3. Oh, habis, Nah, berarti dia adalah bilangan kelipatan 3 yang terakhir sebelum 300. Gitu, Nah. Gitu caranya ya. Nah, ini N keberapa? Ini yang kita nggak tahu. Ya, ini yang kita nggak tahu. N keberapa gitu. Nah, terus kemudian kita cari N-nya. A-nya 102, B-nya 3. Nah, N ini kita nggak tahu N itu N suku keberapa. Ya, tapi kita udah tahu UN-nya sekian. Ya, UN-nya adalah 297 ya. Nah, kemudian langkah yang pertama kayak tadi, Nak, kita cari UN-nya dulu. Nah, ini dia telat ini naiknya ya. Oke. UN-nya adalah 297, rumusnya BN plus A min B, kemudian BN 3 kali N ditambah A-nya 102 dikurangi 3,
99, 3N. Nah, kemudian 99-nya tak pindah ke sini jadi berkurang ya, Nak ya. Ini tambah jadi kurang, 297 kurang 99, 198 sama dengan 3N. 198 dibagi 3 adalah N, kemudian 198 dibagi 3, 66. Oh, jadi ini adalah suku ke-66, Nak. Nah, baru tahu ya. 297 adalah suku ke-66. Kemudian kita masukkan di sini. SN adalah N plus A plus UN bagi 2. N-nya adalah 66, A-nya 102 ditambah 297. Karena UN-nya udah tahu. Lagi-lagi Usdeni pakai rumus UN karena UN-nya udah tahu. Ya, bukan tidak pakai rumus yang kedua tadi ya. Oke, kemudian ini tak bagi 2 ya, tak coret maksudnya 66 bagi 2 33. 102 ditambah 297 399, kemudian ini kalau dikalikan jadinya 13.167. Oh, jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 antara 100 dan 300 adalah 13.167. Begitu, Nak. Ya. Nah, sekarang kita ke tugas. Ini tugasnya seperti biasa, silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian nanti difoto gitu ya. Nanti next time Ustazah akan upload langkah-langkah pengerjaan dari tugas-tugas yang sudah antum kerjakan dari kemarin gitu. Bagi antum yang mengerjakan, nanti Ustazah balas dengan pembahasannya gitu. Yang nggak ngerjakan ya nggak dapat pembahasannya, makanya dikerjakan ya. Oke, ini ada 5 soal ya. Ini semuanya sudah seperti contoh tadi, sudah. Jadi langkahnya sama. Silakan dilihat lagi. Ini sebagai latihan soalnya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga antum diberi kemudahan untuk belajar. Bisa akhiri. Wassalamualaikum.